NIM 1802101020667. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan saya, mana dengan judul Analisis Fisika Vektor pada Proses Pemberontakan Padi dengan Menggunakan Gebot. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perontokan padi, di mana perontokan sendiri merupakan salah satu tahapan pasca panen. Nah, pada proses ini akan terjadi proses pemisahan gabah dari tangkai malalnya seperti pada gambar. Nah, gambar di atas merupakan proses dari penggebotan atau perontokan padi dengan menggunakan alat tradisional yang disebut sebagai gebot. Nah, pada cara merontokkan padi sendiri itu, menurut Suparyono dan Setiono itu terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama ada cara diiles, yang kedua ada digedik, yang ketiga adalah digebot, yang keempat adalah perontokan dengan menggunakan alat. Nah, cara diiles sendiri merupakan cara perontokan dengan menggunakan dua kaki, kemudian pada padi diputar-putar dan diinjak-injak. Sedangkan cara kedua adalah digedik, yaitu padi akan ditumpuk-tumpuk, kemudian tumpukan dari padi tersebut akan dipukul-pukul memakai pelepah daun kelapa sehingga padi akan terpisah dari malaynya. Lalu cara yang ketiga adalah dengan cara digebot atau dibanting. Nah, cara ini menggunakan kotak yang terbuat dari kayu dengan disusun sedemikian rupa. Lalu pada kotak tersebut akan diletakkan pada alas terpal dan padi tersebut akan dibanting pada kotak tersebut sehingga padi akan terlepas dari malaynya. Nah, penggunaan terpal di sini adalah agar padi yang terlempar akibat hasil penggobokan tersebut tidak tercecer ke mana-mana. Lalu yang terakhir adalah cara perontokan padi dengan pedal thresher, di mana ini menggunakan gerakan kaki sebagai tenaganya. Nah, pada perontokan ini padi dirontokkan dengan mesin perontok atau sering disebut dengan power thresher. Lalu pada konsep perontokan padi sendiri dengan menggunakan gebot sendiri, dengan menggunakan gebot. Pada perontokan padi dengan cara gebot, yaitu perontokan padi dengan membanting segenggam batang padi pada alat gebot yang terbuat dari kayu ataupun besi. Jadi ukuran dari berapa banyak padi itu akan digebot adalah dengan genggaman tangan dari penggebot itu sendiri. Nah, setiap orang akan memiliki ukuran dari genggaman tangannya sendiri-sendiri. Lalu yang kedua adalah dalam proses perontokan dengan cara digebot ini, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan alas terpal. Seperti yang saya jelaskan di awal, di mana alas terpal ini digunakan untuk menghindari banyaknya gabah yang tercecer akibat ayunan serta pada saat proses perontokan. Lalu pengebotan sendiri terdiri dari beberapa komponen yang dapat kita lihat secara visualnya. Yang pertama adalah rak perontok, di mana rak perontok ini biasanya terbuat dari bambu ataupun kayu dengan 4 kaki dan dapat berdiri di atas tanah. Lalu yang kedua adalah meja rak perontok, yang terbuat dari belahan bambu ataupun kayu yang dibuat membujur ataupun melintang dengan jarak radiusnya itu 1 sampai 2 cm. Lalu yang ketiga adalah plastik untuk menutupi bagian kiri dan kanan dari dinding bangunan. Kenapa hal ini harus dilakukan? Agar menghindari padi tercecer di sisi kiri ataupun kanan dari gebotnya. Lalu kita lihat desain dari dimensi alat gebot yang dibuat di lokasi yang saya lihat dan teliti. Nah, ini desainnya. Kita lihat pada gambar terdapat 3 garis bantu yang saya buat, di mana pada gambar 1 itu merupakan tinggi, gambar 2 merupakan panjang, gambar garis 3 merupakan kebaikan dari sudut gebot sendiri. Nah, pada tinggi alat gebot yang dimaksud adalah pada tinggi alat yang terbuat dari ujung alat gebot sampai ke tanah. Di mana cara mengukur dari ketinggian tersebut kita menggunakan meteran yang diletakkan pada ujung atas alat gebot, kemudian akan ditarik lurus ke bawah sehingga menyentuh tanah. Lah, didapati pada tinggi
pada kemiringan sudut yang dimaksud adalah kemiringan sudut dalam meja perontok tersebut. Nah, kemiringan sudut ini diperoleh dengan cara perhitungan dengan menggunakan aturan kosinus. Lalu kita ketahui besaran vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai ataupun arah. Di sini kita lihat kita uraikan dari sumbu X dan sumbu Y sebagai Fx dan Fy, di mana Fx dan Fy ini disebutkan dalam komponen vektor F, di mana sumbu X dan sumbu Y. Pada besaran komponen vektor di sumbu X dan sumbu Y ini kita ketahui di mana Fx sama dengan F cos alpha, sedangkan pada Fy sama dengan F sin alpha. Lalu pada komponen vektor pada proses pengebotan sendiri kita juga mendapati sudut yang kita dapat pada proses ini, di mana pada saat ini adalah ketika orang penggebot tadi akan memulai pengebotannya. Jadi kita ukur sudutnya dengan cara merepost video yang sedang melakukan pengebotan padi. Lalu pada proses pengebotan padi ini terdapat besaran-besaran vektor yang terjadi pada prosesnya, yaitu ada kecepatan, di mana kecepatan ini berhubungan dengan gaya sendiri di sini berhubungan dengan gaya kerja otot, karena tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga dari manusia, dan tekanan di sini adalah tekanan ketika saat proses pengebotan padi. Luas penampang yang dimaksud adalah luas penampang dari papan penggebot padi. Lalu terjadikah momentum di mana papan penggebot padi akan bersentuhan dengan bulir-bulir padi. Lalu pada korelasi antara sudut kemiringan pada gebot padi sendiri, di mana saya menghipotesis pada kemiringan alat akan mempengaruhi tinggi alat dan akan mempengaruhi terlemparnya padi saat perontokan. Di mana dengan kemiringan yang tepat, padi dapat dirontokkan dengan maksimal dan akan mengurangi susu tercecer dari padi. Nah, di sini didapati bahwa pada sudut-sudut kemiringan dari papan gebot, pada sudut 60 derajat susu tercecer akan lebih sedikit, sehingga hasil dari perontokan padi akan lebih banyak. Dari hal tersebut kita dapat menganalisis vektornya. Jari tangan dari penggebot sendiri, banyaknya mala yang akan digebot juga diukur dari berapa banyak gegaman dari penggebot padi. Nah, gambar 1 dan gambar 2 dan gambar 3 terdapat perbedaan alat penggebot padi, di mana pada gambar 1, gambar 2 sudah dijelaskan berapa sudutnya, dan gambar 3 merupakan sudut yang paling baik dalam penggebotan padi, yaitu 60 derajat, di mana pada sudut ini hasil dari penggebotan padi lebih banyak dari sudut